Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu, ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya, melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting, dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus-menerus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya sekecil itu? Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Allah tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas. Kejadian tersebut sungguh menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti ini jawabannya. Allah memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Allah telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas tampak sibuk mondar-mandir mencari sesuatu di sekitar rumahnya. Ia terus mencari-cari namun tak pernah menemukannya. Waktu pun terus berjalan hingga sudah setengah hari ia melakukan hal itu. Karena sudah terlalu lama mencari namun belum menemukan, akhirnya banyak di antara tetangga-tetangga yang bertanya kepadanya karena penasaran. Mereka pun banyak yang ikut bergabung untuk membantu Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah yang sedang engkau lakukan?" tanya seorang tetangga. "Mencari cincin," jawab Abu Nawas santai. Para tetangga yang bergabung pun turut serta membantu sebisanya, ikut mondar-mandir ke sana kemari. Lama juga mereka melakukan hal itu, hingga mereka pun kelelahan dan bosan. "Memangnya cincinmu itu jatuh di mana, Abu Nawas?" tanya salah seorang lain dari para tetangga. "Seingatku sih cincin itu jatuh di dalam rumahku," jawab Abu Nawas dengan santai tanpa merasa bersalah. Mendengar jawaban Abu Nawas, para tetangga yang ikut membantu langsung berhenti dari pencariannya. Sebagian ada yang marah dan langsung pergi, sedangkan sebagian lainnya tetap tinggal. "Wah, gendeng ini. Jika jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya salah satu tetangga yang tinggal. Sejenak Abu Nawas menghela nafas, kemudian ia pun memberikan alasan. "Begini ya, bukankah kita sering melakukan itu saudara-saudaraku? Seringkali kita mencari penyebab di luar kita atas berbagai persoalan yang kita hadapi. Bahkan kita sering menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebab utama atas persoalan yang melilit dari kita sendiri." Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Wahai menteriku, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas.
kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Jadi gini Abu Nawas, kita sekali-kali melakukan yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada yang bisa, kecuali yang ini. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Nah, kalau begitu kamu harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tapi tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Paduka," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik.
Karena merasa malu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membelikannya seekor sapi yang gemuk. "Hei Abu Nawas, sekarang kamu pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk," titah Baginda Raja. Tugasnya memang sederhana, tapi yang membuat Abu Nawas bingung, Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang. Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal harganya, yaitu sekitar 100 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu. Dalam hati Abu Nawas pun berkata, "Paduka Raja memang sengaja ingin mengerjaiku," pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Setelah lama berpikir, Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ia pun segera berangkat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas kemudian membangunkannya. Dengan tangan meraba-raba, si penjual sapi bangun dari tidurnya. Ternyata ia adalah seorang yang buta mata. Melihat hal itu, Abu Nawas langsung memanfaatkannya. "Hei kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib? Sapi ini bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar perkataan Abu Nawas, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas meyakinkannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena penasaran, penjual sapi tersebut bertanya kepada sapinya, "Apakah benar kamu bisa berbicara?" Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab, "Ya, aku bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar suara sapi, penjual itu terkejut dan bertanya, "Apakah ini benar suara sapi atau suaramu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Saya tidak bisa bohong, itu adalah suara sapimu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur." Pendapat sanjungan dari Abu Nawas, ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya. "Jika kamu benar-benar bisa berbicara, beritahu saya, berapakah harga yang pantas untukmu?" tanya si penjual kepada sapi miliknya. Dengan suara layaknya suara sapi, Abu Nawas menjawab, "Harga yang pantas untukku adalah 5 dinar. Mendengar itu, penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga murah, Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bagaimana kau bisa membeli sapi itu? Kan harganya mahal. Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, hamba membelinya pakai uang hamba sendiri," jawab Abu Nawas. "Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba membelinya dengan harga 5 dinar saja Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang besar begitu hanya dengan 5 dinar? tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya ia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah. Seketika itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut. "Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar," kata Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menerima uangnya, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. "Hei kawan, ini 100 dinar untuk bayar sapimu yang tadi," kata Abu Nawas.
"Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya?" tanya si penjual sapi. "Sudahlah, terima saja, dan jangan banyak tanya," ujar Abu Nawas. Si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa sisa uang 100 dinar. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid membuat seorang sekelas Abu Nawas mengalami kesulitan uang. Ia memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya, padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli siapapun orangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi, tak terkecuali orang sekelas Abu Nawas. Bahkan demi menjaga asap dapur agar tetap bisa mengepul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya, walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjualnya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Namun dari kejauhan, Abu Nawas rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang. Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan beberapa strategi yang telah disusun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon, salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa yang dibawanya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas. Abu Nawas percaya diri bahwa yang hendak dijualnya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Walaupun mulai tampak ragu karena ada 3 orang yang menyebut keledainya dengan seekor kambing, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar. Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya. "Ah, bagus sekali kambingmu," kata pencuri keempat percaya diri. "Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing?" tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya kepada pencuri keempat sebesar 3 dirham. Dengan perasaan bingung, Abu Nawas langsung pulang ke rumah karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena telah menjual seekor keledai dengan harga yang murah, hanya 3 dirham. Abu Nawas pun menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya terpikir oleh Abu Nawas untuk balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Abu Nawas pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dulu. Bahkan mereka langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Para pencuri pun berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebesar 100 dinar uang emas. Setelah bertransaksi selesai, Abu Nawas pun segera melesat pulang sambil membawa dari hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat tersebut. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Keempat pencuri itu tidak terima, karena sebelumnya Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dengan mengacungkan tongkatnya saja. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya. Mengaku menantu Tuhan. Malam itu di kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan.
sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terbejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Ya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan aku untuk menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin aku melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya aku takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Oke, baiklah. Mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai. Silakan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid Abu Nawas. Kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silakan kamu menginap di rumah mertua kamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas," pinta lelaki tersebut. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah kepadaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi ketemu dengan seorang lelaki tua.
Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negeriku akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang unta atau binatang tunggangan yang lainnya, kata baginda raja kepada Abu Nawas. Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai untanya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan baginda raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelanyut di bawah perut unta, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan baginda raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai unta atau binatang tunggangan. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar mengatakannya secara lisan. Sang raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Pada saat itu ternyata masih banyak praktek jual beli budak. Dengan bermodalkan tekad dan niat yang kuat, Abu Nawas berencana akan menjual baginda raja. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Selama ini hanya baginda raja yang selalu menyengsarakan pikirannya. Sekarang sudah sepatutnya giliran Abu Nawas yang mengerjai baginda. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda Raja Harun ar-Rasyid, "Ampun Paduka yang mulia, ada sesuatu yang menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda raja tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun.
Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa Abu Nawas? Tanya Baginda tidak sabar. Jadi gini Paduka, bila Paduka tidak menyamar sebagai rakyat biasa, pastinya orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, terang Abu Nawas. Karena rasa penasaran Baginda sangat besar, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang menyamar sebagai rakyat biasa berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon rindang dan memohon kepada Baginda Raja untuk menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Ia beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya, karena Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pun pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak tersebut. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon tersebut. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain yang datang menghampirinya. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu sedikit kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali bahwa orang tersebut merupakan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, karena mengenakan pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan ini surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan nada tinggi. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Iya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Raja Harun Ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga melihatnya saja sudah membuat Raja Harun Ar-Rasyid merasa ngeri, terlebih jika harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak pedagang budak. Raja Harun Ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Raja Harun Ar-Rasyid memegang kapak, merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," jelas pedagang budak dengan nada yang semakin tinggi. Raja Harun Ar-Rasyid kemudian mencoba membalik kapak hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Raja Harun Ar-Rasyid. Si badui menatap Raja Harun Ar-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi telah membeli budak yang bodoh itu. "Hei badui, cukup. Semua ini aku sudah tidak tahan," kata Raja Harun Ar-Rasyid. "Kurang ajar ya, kau ini budakku dan harus patuh kepadaku," kata badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja, raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Eh badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari berlutut di hadapan Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu
Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan geram. Rasanya ingin sekali Baginda Raja meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti busa. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Hei Abu Nawas, jadi orang kafir itu ketika di dalam kubur, dia langsung mendapatkan siksa ya? Tanya salah satu kawannya. Oh ya tentu, benar itu. Orang tersebut langsung mendapatkan siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengarkan apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantas saja ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda dalam hati. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kamu bilang kan katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun, tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur itu hanyalah dongeng semata, Abu Nawas. Tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti aku jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu memang ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi aku sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui. Bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Iya, pernah. Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai berteriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat, mereka terlihat begitu tenang. Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat.
kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang cendikawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istana. Sang cendikawan disambut dengan penuh hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diberlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendikawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan. Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendikawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku, siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab. Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengqadha sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengqadha utang puasanya.
Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan kode sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodonya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari baginda raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tugas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda raja pun tak henti-hentinya memuji, sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu, karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jerimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung. Akan tetapi menjelang akhir kehidupannya, ia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya. Diceritakan, Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol ke sana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas,
kambing punya kamu hebat sekali ya Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu, usul kawan lainnya. Iya, saya setuju, dagingnya pasti lezat dan enak, timbal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. Kambing saya itu tidak begitu gemuk, belum cukup besar, kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambing juga tidak akan bertambah gemuk, kata teman-temannya. Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya, sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya untuk disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita akan bakar dan kita akan makan bersama-sama, tutur Abu Nawas. Nah gitu dong Abu Nawas, kamu memang sahabat sejati, sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, kalian bersenang-senanglah saja dulu, biar aku yang memasaknya. Mendengar itu teman-temannya kegirangan, mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak? Tanya mereka. Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Ya, sebagai gantinya, aku bakar saja baju kalian untuk memanggang daging kambing, ujar Abu Nawas. Kamu gila ya Abu Nawas, masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang, ucap mereka sewot. Sudah, percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan? Timbal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Dikisahkan ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia suka berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya para warga biasa saja, tidak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga. Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ, apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-ngacak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya. Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur, apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada dua warga yang terlihat serius ngobrol di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita membiarkannya dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia akan dekat dengan Baginda Raja. Biar nanti Abu Nawas yang melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar itu, jawab orang kedua. Wah, ide bagus itu. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, balasnya.
Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung tersebut. "Ya Abu Nawas, duduklah di sini. Kami ingin bicara denganmu," pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya, "Ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. "Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Laporkan saja padanya, biar ia mendapatkan hukuman," ujar mereka berdua. "Oh, soal sepele seperti itu tak perlu melibatkan Baginda Raja. Cukup aku saja yang akan membuatnya jera. Kalian gak usah khawatir," tutur Abu Nawas. "Tapi aku minta bantuan kalian," pinta Abu Nawas kepada kedua orang tersebut. "Apa itu Abu Nawas? Katakan saja kepada kami," balas mereka. "Nanti sore kalian siapkan burung pipit lalu antarkan ke rumahku," perintah Abu Nawas. "Baiklah, saya siap Abu Nawas," jawab mereka. Sesuai kesepakatan, pada sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan memburu burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang, karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegatnya. "Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku?" sergah Abu Nawas. "Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya," bantah sang menteri. "Oh, tidak bisa begitu Tuan. Semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu," jawab Abu Nawas. "Tapi aku kan yang menangkap burungnya," balas sang menteri tak mau kalah. "Bagaimana kalau kita bagi dua saja Tuan Menteri?" pancing Abu Nawas. "Oh, tidak mau, ini semua aku yang menangkapnya. Jadi ini adalah milikku," protes sang menteri. "Baiklah, tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin. Sedangkan di rumahku ada peraturannya," kata Abu Nawas. "Memangnya apa peraturannya?" tanya sang menteri. "Peraturannya adalah aku menendangmu 3 kali. Nanti kamu juga menendangku 3 kali. Begitu seterusnya, sampai ada yang mengalah. Dan yang menang berhak atas burung tersebut," kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh begitu. Baik, aku setuju," balas sang menteri. "Tapi karena aku adalah tuan rumah di sini, maka aku yang mulai duluan," ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menendang perutnya Tuan Menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. "Sekarang giliranku Abu Nawas," kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang, Abu Nawas buru-buru menjawab, "Ampun Tuan Menteri, aku menyerah. Silakan Tuan Menteri bawa saja burungnya." Sang menteri pun lalu pulang dengan menahan rasa sakit. Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulis peraturan persis seperti yang diterapkan Abu Nawas. Akibatnya sang menteri tak berani lagi masuk ke halaman warga dengan seenaknya. Cerita berikutnya. Mengaku menantu Tuhan. Malam itu di kota Baghdad terasa sepi dan sunyi. Apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat, mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terbejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya.
Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Ya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan aku untuk menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin aku melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya aku takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Oke, baiklah. Mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai. Silakan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid Abu Nawas. Kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silakan kamu menginap di rumah mertua kamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas," pinta lelaki tersebut. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah kepadaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi ketemu kakek tua. Ia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya. Dan katanya hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, menurutku itu hanya bunga tidur saja. Paduka jangan terlalu percaya hal begituan," tutur Abu Nawas. "Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan mimpi sembarangan. Ini seperti sebuah petunjuk Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Terus maunya Paduka bagaimana?" tanya Abu Nawas.
aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan aku hukum seberat-beratnya, ancam baginda raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapatkan hukuman? Ini pasti akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku. Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu, bentak baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, beri hamba waktu 3 hari. Hamba ingin menemui kakek tersebut, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, baginda raja kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. Untuk apa kau menemui kakek tua itu? Tanya baginda raja was-was. Waktu itu kan Paduka lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut. Jadi aku akan menanyakannya, jawab Abu Nawas. Setelah baginda raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. Wahai istriku, buatkan aku minuman teh, pinta Abu Nawas. Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga juga sudah tidak mengeluarkan air. Beruntunglah kita, sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit, kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah ia hadapi. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap baginda raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya? Tanya baginda raja. Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi. Dan ia menunjukkan di mana harta karun itu berada, jawab Abu Nawas. Betulkah? Beritahu aku di mana harta karunnya, kata baginda raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak baginda raja mendatangi sumur yang ada di dalam istana. Itu harta karunnya Paduka, teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalam sumur. Mana? Aku tidak melihatnya. Yang ada hanya air, sahut baginda raja. Itulah yang hamba maksud Paduka, timpal Abu Nawas. Baginda raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air, tanya Abu Nawas. Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya, jawab baginda raja. Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya? Sampai-sampai baginda raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka, tutur Abu Nawas. Ucapanmu ada benarnya juga Abu Nawas. Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak, timpal baginda raja.